Terus ya, iya nih makanya. Iya, belum ya? Cek dulu. Sebagai pengurus, ketua pengurus S10, kemudian dilanjutkan oleh wakil dari teman-teman yang sudah tidak aktif di 284 ini. Itu 25 orang. Kemudian teman-teman yang masih aktif bisa sambil bersama-sama. Weni Widianto, silakan berdiri Bu. Ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada MC.
sambutan dari Wakil Ketua Sekdu 10 Bapak. Acara silaturahmi ini merupakan suatu hal yang sering kita lakukan, merupakan suatu hal yang rutin kita lakukan. Tapi untuk pertemuan kali ini agak istimewa, karena pagi ini kita akan mengadakan silaturahim, sekaligus kita akan menyampaikan tanda ingat dan tanda persahabatan kita kepada teman-teman yang sudah purna bakti. Karena kata banyak orang bijak, pensiun bukan berarti akhir pengabdian, begitu katanya. Saya tambahkan sedikit, pensiun bukan akhir dari persahabatan. Baik, mari kita bergembira, mari sambil menjalankan acara hari ini kita bersilaturahim. Mudah-mudahan persahabatan dan saudara kita tetap terjalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ungkapan kata Presiden, Pak Sekda mungkin untuk bersilaturahmi seluruh keluarga besar SSX dengan keluarga dan juga mungkin ada tetangga yang merupakan berpartisipasi dan simpati kepada SSX. Terima kasih sekali lagi dan semoga niat luhur Bapak-Bapak Ibu semua yang masih aktif untuk selalu bersilaturahmi dengan para purna bakti kemana Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saudara-saudara dan sahabat-sahabatku juga akan menuju nantinya. Teman-teman purna bakti mengucapkan selamat kepada saudara kita yang kita cintai yang sekarang dianugerahi menjadi Wamenlu, Bapak Dubes Fahir Abdurrahman Muhammad Faiz, yang juga baru saja dianugerahi doktor di urusan Timur Tengah, Fahir, untuk memberikan sedikit kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Mohon maaf terlambat, Bapak, teman-teman semuanya. Katanya kalau di SS10 nggak boleh panggil Bapak, Ibu. Kita semua berteman sejak 40 tahun ya Pak. 30 tahun. Kasih sudah hadir, terutama khususnya teman-teman yang sudah mengakhiri tugasnya atau istilahnya purna tugas. Jadi hari ini memang direncanakan oleh kami pengurus untuk menghormati atau merayakan bahwa kita menjadi orang bebas, manusia biasa kembali, bukan pegawai negeri sipil gitu kan ya ceritanya. Jadi tetapi walaupun kita sudah selesai tugas, kita semua tetap teman dan insya Allah masih akan terus berteman, bersahabat, saling bantu-membantu. Demikian idenya, dan akan ada semacam plakat untuk mengingatkan kembali bahwa kita pernah sama-sama masuk di tahun 1984. Selesai Agustus 1985 Sekdilun. Demikian sambutan atau kata dua patah lebih Pak 100 kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Siap. Oh iya, sudah lewat. Mari kita sama-sama bersyukur bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertatap muka silaturahmi dengan teman-teman yang mungkin sudah berapa lama keluarga, kalau bisa sebutkan jangan hanya teman tapi keluarga SS, keluarga besar SS10. Jarang loh yang sebanyak ini, dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dari ini. Dan kalau untuk dimaklumi bahwa pola silaturahmi kita ini saya juga coba tularkan ke kelompok-kelompok lain. Beberapa seperti ya kita saling berbagi dan lain sebagainya, terutama melalui berbagai macam kegiatan, termasuk kemudian juga dukungan-dukungan itu sangat instrumental untuk melekatkan
soalnya saya ingat kalau Pak Agus dulu teman-teman terkasih, teman-teman terkasih, dan itu betul-betul kita ungkapkan dengan hal-hal seperti ini. Saya ingat dulu mulai di situ saya duduk waktu ujian tahun 1983. Di sana tempat duduk itu ramai sekali karena kan yang banyak yang ingin masuk pada waktu itu ribuan, dan kita kan ujiannya di sini. Termasuk ujian antara lain, saya ingat yang terakhir itu psikotes. Psikotes itu kita dikelompokkan beberapa kelompok gitu. Sebelah kanan saya ingat Linggawati Hakim waktu itu, dan terus dikasih kita dua topik untuk didiskusikan. Saya masih ingat sekarang. Pertama mengenai lingkungan hidup, yang kedua mengenai investasi. Bayangkan orang IAIN pada waktu itu nggak ngerti apa itu lingkungan hidup, apa itu investasi. Jadi betul-betul pada waktu itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya kemukakan, karena betul-betul nggak ngerti. Ya sedikit agak, ya karena biasa di organisasi dulu, lalu cari-cari manuver gitu. Saya bilang, yang sebab sekali ada yang ngerti, bicaranya banyak sekali, sementara yang nggak ngerti nggak bisa ngomong. Bayangkan waktu itu. Terus saya bilang teman-teman, saya bilang nggak kenal satu sama lain, nggak kenal. Teman-teman, kita itu pengen lulus semua. Ini nggak ada hubungan sama topik, tapi ya saya harus bicara di forum itu, dan dilihat oleh penguji dari UI kalau benar waktu itu, psikotes itu. Teman-teman, kita ini pengen lulus semua, karena itu kita harus saling bantu. Jadi kalau boleh saya bilang, semua diberikan kesempatan, terserah dia mau ngomong apa, supaya yang tidak tahu pun ngomong juga gitu. Terus, nah waktu itu saya didaulat jadi moderator. Udah kan, tugas saya selesai hanya membagi waktu. Saya bilang sama mereka, si penguji ini, saya bilang, dia tidak peduli dengan Anda menguasai atau tidak, tetapi teamwork. Wah, kan itu saya, teamwork. Masuk tuh barang. Nah terus saya juga ingat waktu kita masih kuliah di SEK dulu itu, hampir tiap malam Bung Yasril tuh ke rumah saya. Istri saya pasti ingat, Yasril pasti ingat waktu itu. Hampir setiap malam dia datang ke rumah. Iya, dia kan kos kan di Panglima Polim. Nah saya kan di Keramat Pelah. Nah, kan kalau cari-cari itu dia tuh sering marah-marah sama Yasril. Pak Yasril, ini kan sudah hampir jam 12, ini kan besok harus kuliah gitu, harus pulanglah Pak Yasril. Diusir Yasril. Yasril itu kan suka ngobrol, saya tuh sampai terkatuk-katuk katanya itu. Tapi Yasril tuh betah karena apa? Ibunya dia sayang sama Yasril. Karena Yasril itu sering muji-muji ibu, wah ibu ini baik, Yasril enggak. Ini jahat sama saya. Tapi itulah, artinya pengalaman-pengalaman itu masih ada. Dan saya mengucapkan selamat ini kepada teman-teman yang berhasil husnul khotimah. Saya harus menyebutkan itu, yang berhasil husnul khotimah menyelesaikan tugas sebagai pegawai negeri. Karena seperti yang disampaikan oleh Uda Z tadi, itu memang lika-liku menjadi pegawai negeri itu tidak gampang. Meskipun ya artinya bagi orang-orang tertentu hanya sebagai ya ikut alur saja, tetapi sebenarnya juga tidak gampang. Jadi ketika seseorang husnul khotimah itu saya apresiatif sekali. Dan kita lagi yang sisa-sisa ini nggak lebih dari 3-4 tahun juga seperti itu. Sebentar lagi nih, itu kan 3-4 tahun itu tidak lama, sebentar. Dan karena itu kita juga minta doa kepada teman-teman yang sudah husnul khotimah itu tadi, supaya kita juga mengikuti jejak husnul khotimah itu. Akhirnya kita menyelesaikan dengan baik pengabdian kita sebagai pegawai negeri.
Dan terlepas siapapun ya, saya terus terang merasa bangga, merasa bersyukur, merasa selalu tidak henti-hentinya kagum dengan silaturahmi kita ini. Saya bersyukur terutama karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang ikhlas. Kita tidak pernah bermimpi sebelumnya mengenai apapun yang kita dapat sekarang ini, yang kita capai sekarang ini, tidak pernah kita bermimpi sebelumnya. Dulu mimpi saya itu cuman ngitung gitu. Jadi saya masuk umur saya sekian. Kira-kira kalau pegawai negeri setiap 4 tahun naik pangkat. Kira-kira sampai enggak ya? Itu logika, common sense saya pada waktu itu hanya itu. Saya tidak pernah lebih bahwa saya akan apa, itu tidak pernah berpikir seperti itu. Hanya berpikir, ini kalau naik PNS-nya seperti ini, diplomatic rank-nya seperti ini. Kira-kira menjelang akhir, ya kalau umpamanya baik-baik saja, dapatlah antara konjen atau apa, kalau dubes gitu kira-kira. Tapi saya juga nggak bisa bayangkan, ini saya latar belakang IAIN, saya mau dapat apa gitu. Itu tidak pernah terpikirkan bahwa kemudian kita dalam posisi yang sekarang ini tidak. Karena itu saya melihat bahwa pola silaturahmi kita dan keikhlasan kita bersilaturahmi itu justru yang jadi modal. Dari sisi keilmuan mungkin tidak lebih dari teman-teman yang lain. Dari sisi kerajinan mungkin tidak lebih dari teman-teman yang lain. Tapi ya itu tadilah, saya melihat justru melalui silaturahmi ini, saya melihat yang banyak membackup saya adalah keikhlasan teman-teman, dukungan teman-teman, networking dari siapapun. Termasuk antara lain yang tadi dikatakan oleh Uda Z terkait dengan gelar saya. Orang banyak mengapresiasi, Anda kok bisa gitu, dengan tugas yang begitu banyak, Anda masih mencoba meluangkan waktu. Sama saya belajar dengan Bang Dempo misalnya mengenai protokol, passion beliau di situ. Jadi saya mencoba belajar lah dari itu semua. Termasuk pada akhirnya Yasmin masih ingat ketika penempatan kedua ke New York. Saya itu galau, kalau kata anak muda sekarang, galau betul. Bisa nggak ya? Gitu. Bisa nggak ya? Saya takut gitu. Ada ketakutan. Tapi kemudian dicoba dijalani bahwa berusaha maksimal di tempat di mana saya ditugaskan. Tidak pernah berpikir apapun setelah itu. Hanya bercoba, saya ingin yang terbaik di sini. Saya ingin yang terbaik menurut kapasitas saya. Kira-kira itu. Termasuk di antara lain juga disuruh ngurusin masjid di New York. Iya, saya jadi pengurus masjid di New York itu. Iya, jalani dan berusaha. Ya, karena di sana itu tidak banyak orang yang bisa baca ayat. Jadilah saya khotib. Tapi saya tidak berani kalau saya jadi khotib di Mesir. Karena jauh banyak orang yang lebih pintar dari saya. Ya udah, menghindar saja gitu. Tapi di tempat di mana kita bisa muncul, ya kita berusaha muncul di situ. Berusaha maksimal di situ. Tapi di balik itu semua, saya melihat justru adalah networking, keikhlasan itu menjadi kunci dari semuanya. Termasuk yang saya bilang tadi, ketika bagaimana nulis kuliah. Saya terus terang sering berantem sama Yasmin, dan dia marah-marah ke saya. Dia dukung saya marah sama dia. Bayangkan. Jadi karena dosen-dosen itu tidak bisa, bukan, mungkin agak sungkan kali langsung ngomong ke saya. Ngomongnya lewat Yasmin. Bu Yasmin, tolong dong Pak Fahir didorong itu kuliah ini atau nulis itu. Dia ngomong ke saya bilang, yang kuliah siapa? Gue. Marah dia ke saya. Terus enggak, saya marah ke dia marah balik. Gimana sih?
sering berantem hanya gara-gara ini. Jadi tidak mudah juga, tetapi balik-balik lagi karena apa? Karena networking. Karena saya memiliki teman-teman yang punya passion. Karena sebenarnya saya cuma kita kan bikin, waktu itu di Kairo saya bikin buku yang namanya Jauh di Mata Dekat di Hati. Potret hubungan Indonesia Mesir. Semua data penuh di sini, banyak sekali. Kita ada lebih dari mungkin 170-an referensi kita punya. Baik di Mesir maupun di Indonesia, kita bikin buku. Nah, buku itu saja yang saya buatkan teorinya. Selesai itu masalah jadilah disertasi. Nah, tapi tentu saja merubah dan memodifikasi itu ya tidak gampang juga ya, itu tadi. Kadang-kadang dimarahin gitu. Tapi dan magic word-nya, magic number-nya untuk gelar itu adalah angka 5. Jadi lama studi saya 5 tahun, 5 bulan, 5 hari. Dan ujian terbukanya tanggal 5, bulan 5, 2015. Dan itu gak sengaja, tidak tahu. Makanya garis tangan dan lain sebagainya itu seakan-akan mengalir seperti itu. Sebenarnya tanggal yang sudah ditentukan itu 27 April. Dan saya sudah dakdikduk karena apa? Kita barusan ngurusin KA di Bandung. Gimana mau persiapan? Paparan belum selesai, itu belum kebayang paparannya. Mau palingan di otak-atik yang pada waktu waktu ujian tertutup aja di otak-atik diperbaharui dan sebagainya. Tetapi belum kebayang apa. Tapi yang kemudian saya izin sama Menlu, Mbak, aku izin ya tanggal 27, aku mau ujian terbuka. Wah Mas, aku ke Kuala Lumpur, kata Menlu. Ya nggak apa-apa kan, saya cuma setengah hari, saya balik lagi. Bukan gitu Mas, aku pengen hadir. Wah bingung. Sementara ngumpulin 9 orang itu nggak gampang, guru-guru besar itu. Jadi saya bilang oke. Jadi saya tanya ke di bank mana yang kira-kira Menlu bisa kapan? Tanggal 5 atau tanggal 6? Hari Selasa atau hari Rabu? Oke, sekalian aja hari Rabu saya bilang tanggal 6. Udah, telepon, halo, ya promotor, tolong dong Pak kalau bisa. Oke, kita usahakan. Terus setelah sudah di sana, telepon lagi, Mas, jangan tanggal 6 Mas, itu hari Rabu, itu biasanya rapat kabinet. Hari Selasa aja di tanggal 5, berubah lagi yang di sana. Nah itu, semua mengalir begitu saja. Gitu. Saya juga tidak tahu. Kemudian ketika diumumkan akhir, itu dibilang, loh, setelah dilihat itu ya itu. Ini mestinya cum laude. Tapi karena lewat waktunya. Karena cum laude itu kan 3,1 ke atas. Saya itu 3,85. Nah, itu dia bilang mestinya ada cum laude. Tapi karena melewati waktu, ya mohon izin, hanya sangat memuaskan saja. Tapi disebutkan berapa? Ya 5 tahun, 5 bulan, 5 hari. Tapi itu lagi, yang saya bilang, semuanya berlangsung begitu, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu masa depan kita. Misteri. Jadi ini yang saya kemukakan adalah bahwa modal yang mengantar kita semua, termasuk saya dalam hal ini adalah yaitu silaturahmi, keikhlasan. Saya tidak melihat yang lain, karena dari berbagai aspek pun pada akhirnya gitu kita lihat bahwa orang itu mengalir sampai di situ adalah tidak ujuk-ujuk, tetapi memulai sebuah proses, dan proses itu yang banyak mendukung adalah masalah keikhlasan dan masalah silaturahmi. Inilah antara lain inti kira-kira kenapa saya sangat berbahagia dan selalu berusaha dimanapun kita berada memberikan sedikit apapun, sekecil apapun kontribusi itu. Semakin besar, semakin bagus. Saya ingat ketika saya akan juga ke Kairo,
ngumpul di antara para duta besar, saya bilang sama mereka, duta besar itu apa sih kurangnya? Rumah luar biasa, Wisma dengan segala isinya, ada KRT, ada Sekri, ada PRT di situ. Mau ganti horden besok ganti, kira-kira gitu. Mobil nggak perlu mikir bensin, nggak perlu berbaikan, semua ada situ. Tapi saya bilang itu kecil artinya, sangat kecil artinya dibandingkan dengan kewenangan yang kita miliki untuk melakukan perubahan. Dan kewenangan itulah amanah yang selalu saya takuti. Ketika saya mendapatkan sesuatu, ini apa yang supaya saya dengan kewenangan yang saya miliki, saya bisa berbuat yang membuat orang bisa tersenyum, yang membuat orang bisa senang, membuat orang gembira, membuat orang merasakan sesuatu manfaat dari apapun posisi kita di sini. Makanya saya bilang, ketika saya di New York saya takut, tapi alhamdulillah dapat, paling tidak gitu ya, di substansinya kita dapat, gitu, kemudian di masyarakatnya juga dapat. Kemudian ketika ya itulah berusaha selalu. Saya ini juga makanya ketemu dengan teman-teman, saya berusaha mendengar apa kira-kira yang bisa kita berbuat untuk memperbaiki kondisi. Saya sekarang berusaha pada tingkatan saya tentu saja, dan ini adalah sebuah organisasi di Kemlu. Misalnya paling tidak sekarang saya sering sekarang mengedepankan, teman-teman pasti tahu, di PNS itu ada kasta dan saya tidak suka. Saya berusaha kalau bisa. Nah, tapi tentu saja ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, kita perbaiki kondisi di tempat kita supaya kastanya naik. Remunnya dari 47 mungkin bisa kita ikut Pak Agus Triyono lah gitu, kira-kira di Menko Polhukam yang lebih tinggi remunnya. Nah ini upaya-upaya yang kita coba lakukan. Tidak hanya itu, di perwakilan, arah kita adalah mengupayakan semua perwakilan itu standarnya PBB. Jadi baik APTLM-nya gitu, itu standar PBB, sampai SPJ-nya sampai apa. Ya kalau umpamanya negara hanya mampu 80% nggak apa-apa, tapi standarnya PBB sehingga keadilan, kira-kira seperti itu. Nah ini ya, toh kita sebentar lagi juga seperti yang saya ngomongkan juga fade away dari, mudah-mudahan insya Allah husnul khotimah. Ya. Tapi kalau bisa kita meninggalkan hal-hal yang membuat generasi kita lebih bagus. Mudah-mudahan berdoakan kita semua, doakan teman-teman yang sudah paling tidak yang husnul khotimah itu tadi. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan ini, terima kasih atas silaturahmi ini, terima kasih atas pertemanan ini, terima kasih atas kasih sayang ini, dan mudah-mudahan insya Allah inilah yang justru akan kita bawa nanti, apakah kita setelah pensiun atau setelah, dan ini akan menjadi modal kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersangka. Selamat ya Pak. Terima kasih. Ya. Selamat ya, sukses ya. Bismillah. Lihat sini, lihat sini. Maturnuun. La ilaha illa anta Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr wa na'udzubika min adzabin nar. La ilaha illa anta Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Allah selamatkanlah pendengaran kami dari penyakit dan penglihatan kami. Sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Sukirno mohon untuk hadir ke depan. Ini untuk Bu Eti. Bapak.
sudah terungkap. Pak, mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Kita mengadakan foto bersama. Silakan menuju ke tempat di pojok.
tidur sedang malam, tak cebu-cebu aku memandang, aku dapatkan kau juta malam di dalam kamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kamu. Aku terpisah masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Pulangkah Tuhan, kereta kita telah tiba, tapi negara kita akan terpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Dan kamu menari-nari langsung menembus ke dalam jantung kamu. Aku ketika masuk perangkap, apa daya asmara sudah melekat. Buka malam, siapakah gerangan Tuhan? Buka malam, dari pulangkah Tuhan, kereta kita segera tiba, tapi dekat
Leave